Sudah cukup lama kita tidak ketemu, 3 kali pertemuan. Mudah-mudahan pertemuan ini dan seterusnya Allah selalu memberikan ridho kepada kita, amin Allahumma amin. Itu yang seragam hijau baru. Oh, kelas 7. Alhamdulillah, pada kesempatan ini nanti saya akan berbagi kepada adik-adik semua. Ketahuilah, sadarlah, yakinlah bahwa ke depan nanti dunia ini yang mengisi adalah adik-adik yang hari ini duduk di sini. Saya, Pak Wahyu, Pak Ustadz Ma'ruf sebentar lagi akan turun dari peredaran karena saya alhamdulillah usia sudah 60. Sudah barang tentu generasi akan berganti dan perlu diperhatikan adik-adik. Zaman yang nanti adik-adik hadapi akan jauh berbeda dengan zaman yang hari ini adik-adik sedang menghadapi. 10 tahun ke depan, mau tidak mau adik-adik yang akan tampil. Maka sekarang juga saya ingatkan, ada 3 perkara yang ketika 3 perkara ini mengumpul dalam satu orang, pasti akan terjadi kerusakan. Saya maturnya pasti karena dawuh ini bersumber dari ulama. Inna syababa wal faragha wal jidah mufsidatun lil mar'i ayya mafsadah. Bahkan ada ulama yang membaca mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Ketika 3 perkara ini bertemu dalam satu orang, bisa dipastikan hancurnya orang itu. Inna syababa, muda. Adik-adik ini baru remaja, sebentar lagi dewasa, muda mudi. Inna syababa, muda. Wal faragha, nganggur. Wal jidah, kaya raya. Mufsidatun lil mar'i ayya mafsadah, akan menghancurkan seseorang dengan kehancuran yang sempurna. Kalau 3 perkara ini kumpul dalam satu orang, bisa dipastikan orang itu akan hancur. Kalau adik-adik nanti mungkin, dan saya doakan mudah-mudahan ada yang bisa melanjutkan studinya ke Mesir, amin, atau ke Yaman, atau kemana saja yang di situ akan mendalami Al-Quran, hadis, kitab-kitab ulama. Ada ulama yang membaca bukan mufsidatun tapi mafsadatun. Ketika 3 perkara ini kumpul, itu sudah merupakan kehancuran. Kalau adik-adik bikin susunan kata-kata, Zaid orang yang adil. Lebih hebat mana dengan susunan Zaid adalah keadilan? Lebih hebat mana adik-adik? Kalau yang bahasa Indonesia, yang ngajar bahasa Indonesia siapa? Datang enggak? Kalau bahasa Arab, mafsadatun adalah masdar, mufsidatun adalah isim fa'il. Kalau isim fa'il itu ada pelakunya, ada sifatnya. Kalau masdar adalah
sifat itu sendiri. Jadi kalau ada orang bicara Zaid adalah orang yang adil, itu masih kalah indah dengan Zaid adalah keadilan. Kalau Zaid adalah orang yang adil, itu ada orangnya, ada sifat adilnya. Tapi kalau Zaid adalah keadilan, saking adilnya Zaid, jadi seolah-olah tubuh Zaid itu sebuah keadilan. Itu yang pernah disabdakan oleh Allah di dalam Al-Quran ketika mensifati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti adik-adik kalau sampai ke Kairo akan faham tentang indahnya bahasa Al-Quran. Apa itu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis syuduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Indahnya ayat ini mulai dari mau'izatun wa shifa wa hudan wa rahmah, semua masdar semua. Wahai ketahuilah seluruh manusia, sudah datang pada kalian semua mau'izah. Bukan orang yang memberi mau'izah, tapi mau'izah dan obat dan rahmat. Bagi siapa? Lil mu'min. Kenapa Allah tidak bersabda telah datang pada kalian semua orang yang memberi mau'izah, tapi telah datang pada kalian semua mau'izah? Apa sebabnya? Diri Rasulullah sendiri itu sudah mau'izah. Artinya apa adik-adik? Sebelum Rasulullah bersabda itu sudah merupakan mau'izah. Artinya diamnya Rasulullah menjadi mau'izah, apalagi bicaranya. Zatiyahnya Rasulullah menjadi mau'izah, artinya fisik. Kalau ada orang kepingin punya rambut yang istimewa, yang sempurna, yang ada akhlaknya, ikutlah cara Rasulullah bercukur. Karena dicukur Rasulullah ada mau'izah. Bagaimana cara orang memotong rambut? Kalau kita ingin mempunyai pakaian yang bagus, sopan, rapi, lihat pakaian Rasulullah dan tiru. Karena fisik dari Rasulullah itu sendiri merupakan mau'izah. Apalagi sikapnya. Kalau kalian ingin tidur, tidak usah cari dawuh-dawuh Rasulullah bagaimana caranya tidur, cukup lihat bagaimana Rasulullah tidur, ikuti. Maka sahabat relatif lebih sempurna dibanding yang lain karena beliau tahu persis bagaimana rambut Rasulullah, dalam menatanya, bagaimana jenggot Rasulullah dalam merawatnya, bagaimana alis Rasulullah, bagaimana pakaian Rasulullah, bagaimana tidurnya Rasulullah, bagaimana berjalannya Rasulullah, bagaimana cara minum Rasulullah, bagaimana cara makan Rasulullah, apalagi yang berwujud ibadah, mulai dari wudu, mandi, sholat, puasa, haji, semua apa yang dijalankan Rasulullah adalah sebagai pedoman hukum. Nah, disitulah indahnya wahai adik-adik. Kenapa Allah dawuhnya qad ja'atkum mau'izatun, bukan qad ja'akum wa'izun, tapi qad ja'atkum mau'izatun, telah datang di tengah kalian semua petunjuk, bukan telah datang di tengah-tengah kalimat seorang yang memberi petunjuk. Tidak. Karena terkadang
Kalau mauidhah, orang mauidhah itu terkadang tidak menjalankan yang dimauidhahkan. Ada ndak yang seperti itu? Ada. Kiai yang menyuruh umatnya untuk korban, sementara kiainya tidak pernah korban karena fakir. Tapi Rasulullah, ketika Rasulullah memerintahkan korban, maka Rasulullah sudah pertama kali yang korban. Ketika Rasulullah memerintahkan puasa, maka Rasulullah sudah pertama kali yang puasa. Sholat pun seperti itu, zakat pun seperti itu, haji umroh pun seperti itu. Ketika Rasulullah memerintahkan orang birrul walidain, maka Rasulullah pertama kali orang yang birrul walidain. Walaupun ada yang salah paham, katanya Rasulullah belum pernah birrul walidain. Adik-adik pernah ada orang ngomong gitu? Pernah lihat? Hanya dengan dalih Rasulullah orang menangi bapak ibune. Karena Rasulullah belum lahir, ayah sudah wafat, usia 6 tahun ibunya wafat. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Kemudian disimpulkan pakai akal. Di mana ada anak usia 6 tahun bisa birrul walidain, mencucikan bajunya ibunya, menanakkan nasi untuk ibunya? Tidak mungkin, kata dia. Bagaimana ada orang sudah ditinggal wafat orang tuanya sebelum anak itu lahir bisa birrul walidain? Nah, disinilah banyak kekurangan-kekurangan dari kita tentang kehebatan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi? Belum pernah ada anak yang mampu birrul walidain seperti baginda Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau belum lahir, ayah sudah wafat. Di usia 6 tahun ibu pun wafat, tapi ada birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua yang belum pernah mampu dilakukan siapapun sebagai anak. Mosok Pak? Iya. Apa itu Pak? Mungkin pernah saya ceritakan, Rasulullah sowan datang ke makomnya Sayyid Abdullah. Makomnya Sayyid Abdullah itu di Madinah, karena beliau wafat di Madinah. Tuwfiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Itu kalau adik-adik baca berjanji ada kata-kata seperti itu. Maka beliau wafat di Madinah, dimakamkan di Madinah. Itu Sayyid Abdullah, ayah dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ziarah ke makam baginda ayahnya, kemudian berdoa kepada Allah, nangis di depan makam ayah, memohon kepada Allah, ya Allah hidupkanlah ayahku, biarkan dia bisa membaca syahadat di depanku. Itu Rasulullah menangis bukan sebentar, lama sekali. Akhirnya dituruti oleh Allah. Keluarlah Sayyid Abdullah dari alam kubur, baca syahadat di depan baginda Nabi. Setelah itu kembali lagi ke alam kubur, pindah ke Madinah, sowan ke makam ibunya. Siapa ibunya Rasulullah? Siapa adik-adik? Siapa? Siti Khadijah. Kok angger cah penak ini. Siti siapa? Siti Aminah. Adik-adik sudah tahu jarak Mekah Madinah berapa? Kurang lebih 450 kilo. Jadi sini Jakarta. Beliau sowan ke makam ibunda, juga menangis di depan makam ibunda, memohon kepada Allah untuk dihidupkanlah ibunya kembali,
dan baca syahadat di depan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Keluarlah Sayyidah Aminah baca syahadat di depan Rasulullah, kemudian masuk lagi ke alam barzakh. Mungkin ada yang ngomong ngono iku temenan ta piye. Nah, nek wis kepethuk wong model ngono ya coba terusno. Jarno engko mati-mati dhewe. Ya, jarno engko mati-mati. Apalagi kalau ngomongnya sudah begini, kowe roh no? Kalau ada orang dikasih cerita seperti itu baginda Rasulullah, padahal cerita itu di hadis. Hadis tidak pernah bohong. Tapi orang itu menanggapinya seperti itu, tidak usah kita jawab banyak-banyak. Kowe roh no? Apa nek cerita harus tahu? Iya toh, cerita kok ora roh kok cerita. Oh nek ngono, kowe iku ora ndi wong tuwa. Kowe ndi wong tuwa ta ndak? Duwe. Kowe lahir saka ndi? Saka ibu, ora percaya aku. Lho saya lahir dari ibu. Wah nek perasaanku kowe iku lahirnya teko wit gedang. Menyek, aku lahir teko ibu. Jawaben, kowe roh no? Nggih. Kowe roh? Ora. Hati kowe muni teko ibumu lahirmu, hari tanggaku. Lah wong hari tanggamu ae kowe percaya oleh. Hari hadis kok ora mongko hadis ora bakal korong. Nah, jadi kalau ada orang seperti itu ndak usah diladeni, jarno ae engko suwe-suwe mati dhewe. Adik-adik cerita ini, saya itu pernah di Madinah. Tak doakan besok adik-adik semua bisa datang ke Madinah, ke Makkah, entah dalam bentuk umroh atau haji. Allahumma. Saya itu baca Al-Quran karena sudah lama kesel, istirahat, Quran tak tutup. Sebelum tak letakkan, Quran ini tak cium. Adik-adik pernah? Sunnah itu. Setelah Al-Quran tak cium, pupu saya ditepuk. Haram. Wong kok galak ngene. Wong nyium Quran kok haram. Tak omongi pelan-pelan. Laisa biharam, aku ngomong. Ndak haram. Haram masih gitu. Terus tak omongi pelan-pelan. Kamu punya anak? Punya. Anak kecil? Punya. Pernah ndak dicium? Pernah. Kenapa dicium anaknya? Karena saya suka. Ini juga gitu kok. Saya suka Quran, tak cium. Tak cium lagi, diam dia. Sudah ndak mengatakan haram lagi. Mergo akale wis gathuk. Mencium sesuatu itu kan macam-macam alasannya. Ada yang mencium karena suka, seperti mencium anaknya, karena cinta mencium istrinya. Ada mencium yang sebatas ingin tahu saja. Menyake apa no? Boleh? Boleh. Ada yang ingin tahu. Yuk terasi enak tas yang gajen yuk. Ambung ora? Boleh ndak mencium terasi? Boleh. Ada mencium itu hanya yang kulino gitu saja. Sudah tahu baunya, karena cinta juga tidak, tapi kulino. Apa adik-adik? Ngambung cukilan kuku. Adik-adik pernah nyukil kuku? Ini padahal sudah tahu baunya itu sebelum dicium sudah tahu. Masih dicukil, dicium. Tidak ya? Ada yang mencium karena menghormat.
mencium hajar aswad, mencium Al-Qur'an. Ulama satu mengatakan mencium karena mengambil berkahnya, mencium kedua tangan orang tua. Jadi kalau mau berangkat sekolah, cium tangan ibu enggak? Tangan bapak enggak? Iya, jangan sampai tidak ya. Ketika cerita ini dibaca, ada orang yang ingkar, biarkan, karena memang dia belum mendapat hidayah. Kalau perlu didoakan, ya Allah berikan kepada dia hidayah agar dia tahu tentang kebenaran. Jadi Rasulullah memerintahkan birrul walidain, maka beliau pun sudah pertama kali menjalankan birrul walidain. Maka datanglah ayat qad ja'atkum mau'idhatun. Kalau Rasulullah memerintahkan sedekah, maka beliau adalah orang yang pertama kali menjalankan sedekah. Itu mau'idhatun. Artinya apa adik-adik? Fisik Rasulullah itu sudah mau'idhah. Setiap ucapan Rasulullah menjadi mau'idhah. Setiap perbuatan Rasulullah menjadi mau'idhah. Maka Allah di dalam dawuh bukan qad ja'akum wa'idhun, tapi qad ja'atkum mau'idhatun mir rabbikum, yang murni dari Tuhanmu. Artinya tidak ada perbuatan baginda Nabi yang hanya mengikuti watak dan kebiasaannya. Enggak, semua pakai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adik-adik, ini pesan baginda Nabi harus diindahkan, yang diungkapkan oleh seorang ulama sebagai ungkapan syair atau nazam. Inna syababa wal faragha wal jidah mufsidatun lil mar'i ayya mafsadah. Ada yang membaca mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Dua, muda. Dua, kaya raya. Alhamdulillah adik-adik termasuk kaya raya apa biasa-biasa? Yang sekolah sini adik-adik ada ndak yang bapaknya punya Lamborghini? Ndak ada ya? Kalau gambarnya ada, punya? Gambarnya Lamborghini. Alhamdulillah, karena adik-adik tidak termasuk kelompok anak orang kaya Lambor, kaya uang, atau tidak termasuk anak-anak beruang. Insya Allah ada kesempatan untuk selamat. Apa sebabnya adik-adik? Sudah menjadi sunnatullah, kebiasaan Allah di setiap kurun waktu, dimanapun, di negara manapun, dipimpin siapapun, yang pertama kali hancur adalah orang-orang kaya. Karena harta benda mempunyai watak, mempunyai naluri untuk menjadikan orang-orang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah seandainya adik-adik tidak diciptakan oleh Allah dari orang tua yang kaya raya. Kalau kaya lah, yang rayanya itu yang repot ya. Kaya boleh, kayak rayanya ini yang tanggung jawabnya banyak. Karena kalau ada rayanya itu memang berlebihan ya. Jalan raya, hari raya. Kalau hari kan biasa, begitu ada rayanya ramenya Masya Allah. Jalan raya, apalagi Indonesia raya. Indonesia istimewa, begitu ada rayanya tinggu rayaan. Negara mana yang tidak ngincer Indonesia, tidak mengambil kekayaan Indonesia? Tidak ada. Semua negara
saking kayanya Indonesia. Mudah-mudahan ke depan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Adik-adik yang saya cintai, saya banggakan. Saatnya jangan sudah ya, tidak usah diartikan sebetulnya. Bodoh karo ngenyi adik-adik ditenggo ra iso nggih, padahal aku dhewe sing ra iso. Kekayaan menjadikan orang lupa terhadap Allah Subhanahu. Maka kaya boleh, tapi suka kaya itu yang tidak boleh. Punya uang boleh, tapi mencintai uang dilarang. Punya mobil boleh, mencintai mobil dilarang. Kok bisa Pak? Ya, punya mobil boleh, kita hidup di dunia kalau tidak punya mobil ya susah. Kalau punya mobil menjadi ringan semuanya. Mau ke masjid ringan, mau silaturahim ringan, mau takziah teman saudara yang agak jauh ringan. Itu artinya dunia atau kekayaan yang tidak untuk memburu kehidupan dunia. Baik. Maka Allah pun memberi contoh. Ada nabi yang kaya. Namanya Nabi Sulaiman. Maka komplitnya contoh yang diciptakan oleh Allah di antara semua para nabi adalah sebagai contoh bagi semua umat. Maka adik-adik, karena adik-adik masih remaja, sebentar lagi dewasa, dan sebentar lagi mulai kerja, harus adik-adik difahami sejak sekarang. Saya bukan nakut-nakuti adik-adik menjadi orang kaya, tidak. Silakan adik-adik menjadi orang kaya sampai sekaya apapun, asal ada yang membimbing. Apa? Ilmu. Karena adik-adik melihat, mendengar, membaca, nyetel bagaimana orang-orang kaya sehingga dia gelo. Gelo itu apa adik-adik? Menyesal dengan kekayaannya itu sendiri. Maka persiapkanlah adik-adik tentang ilmu-ilmunya. Bagaimana cara mengolah kekayaan, bagaimana cara menjadi orang kaya, bagaimana cara menasarofkan kekayaan setelah kaya. Itu kalau tidak diatur dengan ilmu, tidak menutup kemungkinan akan jatuh pada apa yang dikhawatirkan oleh sebagian ulama tadi. Satu apa? Muda. Dua apa? Kaya raya. Tiga nganggur. Ini paling dicinta setan itu kalau ada orang muda, kaya, nganggur, dibuat royoan setan. Betul itu. Karena apa? Tidak ada semangat melebihi semangat masa muda. Ketika semangat masih berkobar, uang ada, waktu ada. Wah, apa yang tidak bisa dijalankan oleh orang itu? Dia mau foya-foya, ada uangnya. Dia mau foya-foya, ada waktunya. Seandainya ada yang ganggu, dia siap membayar orang untuk membantai orang itu. Maka kebanyakan orang-orang yang hancur tidak tertolong ketika tiga faktor ini menyatu pada diri seseorang. Kemudian mari kita buktikan. Tiga ini dikurangi satu sudah mending. 6 sugih sibuk. Insya Allah rada mending. Setan sudah mulai menjauh. Karena apa? Sibuk. Mau digoda untuk mendem,
tidak punya waktu. Ya, mau digoda untuk tawuran, tidak punya waktu. Mau digoda untuk demo, tidak punya waktu. Karena apalagi dua, sibuk randedet. Wah, wis randedet sibuk, setan godane wis rada wegah. Ape tak godho ring ndi wong iki? Peta jak kelencer randet duit. Wis randedet sibuk sisan. Ada orang yang mau mentraktir saja itu setan tidak dapat jalan kok sudah. Karena sibuk. Padahal tidak punya uangnya masih ada tambelan dari temannya. Ya tak bosi dah. Ngomendem. Ora kabar. Sibuk. Maka sibukkanlah adik-adik dalam semua usaha yang positif. Apalagi 3, tua, melarat, sibuk, setan merah wis megah. Iki ape tajak ring ndi wong iki wis tuwek, melarat, sibuk sisan. Ape dipremo model piye ora kasil. Jak mendem malah wis mengi. Jak tukaran lagi mlaku wis tiba. Maka ketika 3 perkara ini tidak ada, sudah tidak mungkin orang ini berbuat dosa. Dikurangi 1 sudah lumayan, dikurangi 2. Maka upayakan nanti adik-adik setamat dari SMP, mestinya kan nanti di Sanawi kemudian di Aliyah ya. Di Aliyah itulah nanti adik akan berada pada posisi untuk menjadi jati diri sesungguhnya. Adik-adik yang saya cintai, saya banggakan, saya doakan menjadi anak yang solih-solihah. Bapak Ibu guru itu ketika melihat adik-adik menginjak mau dewasa, ini loh yang menjadi pikiran betul oleh Bapak Guru, bahkan kedua orang tua kita. Anak saya ini mampu ndak ya nanti berada dalam kancah kehidupan, masuk pada usia dewasa. Maka kenapa pendidikan kebaikan mulai dari etika, moral, mental harus dibenahi mulai sejak usia dini? Karena kehidupan ke depan akan menghadapi segala macam tantangan. Maka bukannya Bapak Ibu guru suudzon kepada adik-adik nanti ke depan mampu ndak untuk menjalani hidup ini, bukan karena suudzon, tapi karena kasih sayangnya. Ada anak kecil yang mau mati, dan kebetulan itu orang Yahudi. Yahudi kafir ndak? Yahudi kafir ndak? Kafir. Namanya kafir ahli kitab. Ada anak kecil mau mati. Lalu itu Rasulullah menyempatkan diri datang untuk mendatangi anak kecil itu. Toh seandainya dia mati, dia tetap Islam karena belum balik. Ya. Tapi Rasulullah tetap didatangi, anak ini dibimbing untuk baca syahadat. Karena apa? Rasulullah tetap melihat kanan kirinya anak itu. Mungkin dia punya kakak, mungkin dia punya adik yang nantinya meneruskan dia ketika sudah mati. Mungkin masih punya kedua orang tua yang melihat keadaan anak itu. Maka setelah dilatih oleh Rasulullah membaca syahadat, bisa baca syahadat. Apa yang terjadi? Rasulullah menangis karena haru, senang anak ini bisa baca syahadat, karena nanti akan membawa dampak. Di antara dampak besar akan membahagiakan kedua orang tuanya walaupun anak itu sudah wafat. Maka di dalam hadis
siapa saja orang yang mempunyai anak wafat sebelum balik, kalau orang itu Islam, maka besok akan disyafaati oleh anak itu. Jangankan sudah usia 10 tahun, walaupun bayi itu baru lahir 1 bulan 2 bulan mati, bayi itu akan mensyafaati kedua orang tuanya. Artinya apa adik-adik? Anak yang wafat masih bayi itu berkembang besar, asal ketika anak itu lahir tidak lupa diakikoi. Adik-adik mungkin nanti sampai rumah tanya ya, tanya sama bapak ibu ya, Pak, Bu, apa nang? Saya kas lahir dulu sudah diakikoh apa belum? Kalau belum dan bapak punya uang, mohon Pak, saya mohon diakikoi. Kalau tidak punya ya sudah. Kalau seandainya adik-adik belum diakikoi dan nanti sudah sampai pada usia balik, maka perintah akikah itu sendiri pindah kepada anak itu. Kedua orang tuanya sudah tidak mendapat perintah akikah karena sudah balik, perintah akikah kepada pribadi anak masing-masing. Jadi nanti perlu ini adik-adik sampai di rumah tanya sama bapak sama ibu, Pak, Bu, saya dulu pernah diakikah belum? Nah, nanti kalau belum sampai sekarang saja bapak tidak punya uang, ya sudah, jangan disalahkan bapak ibunya ya. Nanti kalau adik-adik sudah mulai kerja, punya simpanan uang, dapat banyak, beli kambing untuk akikah diri sendiri. Adik-adik yang saya muliakan, saya banggakan, saya cintai, saya doakan menjadi anak yang sholih-sholihah. Untuk ke depan jangan sampai sifat 3 ini bersatu pada diri adik-adik. Ya, upayakan. Kalau sampean karena sudah dikehendaki oleh Allah menjadi orang kaya karena bapaknya kaya raya, sibukkan dengan kegiatan positif, latihan karate, latihan rebana, latihan pencaksilat, ya, yang positif-positif, olahraga, ikut badminton, ikut futsal, ojo bola sodok Pak, ojo sampai bola sodok ngasih lali sholat, apalagi pakai judi. Itu hakikatnya sampai nyodoki batuke bapake sampean sing wis nang kuburan iki. Mbok sodoki batuke cetak cetok. Nangis bapake sampean, nangis ibuke sampean, ya. Gunakan waktu untuk kegiatan-kegiatan positif, apalagi yang bersifat akhirat. Kalau yang kebetulan adik-adik, saya kalau mau wiridan Tuhan kok Pak ndak kuat suwe, kalau mau rebanana juga tangannya ndak kuat. Kamu cocoknya apa? Saya badminton Pak, monggo. Yang positif-positif untuk menyibukkan diri, untuk melalaikan kepada setan di dalam menggoda adik-adik. Karena di usia perpindahan dari kanak-kanak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, remaja ke dewasa, itu penuh tantangan, apalagi adik-adik. Di tengah-tengah adik-adik ingin mencari jati diri, ingin mendapat pengakuan di luar, itu terkadang, nuwun sewu, terkadang tidak menghiraukan aturan, ya. Karena apa? Ingin mendapat pengakuan, dapat jati diri. Apalagi kalau sudah masuk pada pendidikan yang justru mengarahkan adik-adik pada perbuatan yang jelek, wah itu sangat rawan sekali, sangat rawan sekali. Dan orang-orang luar sana itu juga punya keinginan untuk bagaimana anak didik ini
bisa meneruskan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi, sampai dikasih gratis beasiswa tapi dengan pengajaran yang tidak benar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mengingat waktu juga telat, dan alhamdulillah bisa setengah jam lebih sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin Allahumma amin. Pertanyaan pertama, yang bisa menjawab langsung, ini ada uang 150. Satu pertanyaan 50. Tapi khusus yang pertanyaan pertama, kalau bisa jawab langsung 150 tak kasihkan anak satu. Nanti pertanyaan selanjutnya, kalau masih ada yang bisa jawab, saya yang akan nambahi hadiahnya. Yang pertama ya, siap? Bacakan syair yang saya baca di awal pertemuan tadi. Ayo. Loh, 150 artinya satu syair kan 50. Ayo, angkat tangan. Saya ingin ngetes ada ndak anak-anak yang punya pola pikir seperti perawi hadis. Perawi hadis itu ada hadis yang panjangnya kalau ditulis satu muka. Basa Jawane sarai. Dengar sekali hafal. Itu perawi hadis. Mungkin di tengah-tengah sini ada kecerdasan yang seperti itu. Ayo, siapa yang siap baca syair tadi 150? 1, 2. Tidak ada? Ayo, berdiri. Berdiri. Nah, sini. Nah. Ya. Kalau salah ya tidak jadi. Loh, kan mulai awal, syairnya kan mulai awal. Tidak bisa. Baru sepertiga. Nih, tak kasih. Ayo. Jangan baca loh. Ayo. Yang penting jangan baca. Jangan baca. Ayo. Ayo. Seandainya dapat sepertelan juga dapat 50. Ayo. Ayo. Sakit. Didengarkan ya. Inna syababa wal faragha wal jidah mufsidatun lil mar'i ayya mafsadah. Sudah. Inna syababa wal faragha wal jidah mufsidatun lil mar'i ayya mafsadah.
Sudah tak ulangi 2 kali. Siapa yang siap? Ayo maju. Ayo. Nah. Ayo. Alhamdulillah. Ada 3 perkara yang membuat diri manusia itu yang pertama adalah kuda, anggur, dan saya. Ini masih ada tambahan 100 pertanyaannya saya tambah ya, untuk 1 pertanyaan 50. Siap? Bagaimana untuk menghindari kehancuran yang luar biasa itu? Ayo dijawab. Ayo, angkat tangan, langsung maju ke depan. Ya, ayo. Ayo maju. Ya, maju. 2 ada apa-apa. Ya, 2 ada apa-apa. Ini masih 5, masih 150 50. Ini sudah 2 malah. 1. 1 dulu. 1 dulu. 1 dulu. 1 dulu ya. 1 dulu ya. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya ialah melakukan hal-hal positif seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Contohnya seperti puasa atau beribadah dan lain-lain. Ijoli Pak, 50-an. Ayo kamu. Ya ini dibagi nanti. Dibagi. Kalau sudah bisa. Ya, dah. Dibagi ya. Alhamdulillah. Insya Allah nanti di setiap pertemuan ada pertanyaan seperti itu ya. Siap nih. Tapi kalau pertanyaannya bobot, hadiahnya tinggi loh. Tadi tak kasih 150. Istimewa itu sudah ya. Begitu, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Barik lana fi hadzal liqa wa hadzal istima' wa hadzal yawm wa hadhil jumu'ah waj'al jumu'atana hadza jumu'atan mubarakah nafi'ah mardiyah indaka ya rabbal alamin. Rabbana sallimna wa ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallim hadhil madrasah wa tullabaha wa asatidataha wa man tafaqqaha wa man ista'mala wus'aha fi hadhil madrasah. Barik lana wa lahum fi jami'i ma an'amta 'alaina wa 'alaihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturaken bumi panuwun dumateng Rama Yasani